Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Naufal Banu Arya Satya dari kelas TI 24E, Fakultas Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori proses manufaktur, terutama pengenalan proses manufaktur, dasar pengecoran logam, dan dasar-dasar pembentukan logam. Yang dimana manufaktur bukan sekedar bikin barang, tapi sebuah proses transformasi material yang sangat krusial di dalam dunia industri. Nah, pada manufaktur memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teknologi dan juga ekonomi. Yang dimana pada sudut pandang teknologi, aplikasi proses fisika dan kimia untuk mengubah geometri, sifat, atau penampilan material awal guna membuat komponen. Sedangkan pada ekonomi, proses transformasi material menjadi suatu yang memiliki nilai tambah melalui rangkaian operasi. Lalu selanjutnya, klasifikasi industri memiliki 3 bagian, yaitu industri premier yang eksplorasi dan pengolahan sumber daya alam, industri sekunder yang dimana mengolah hasil primer menjadi produk konsumsi, dan industri tersier yang dimana sektor jasa yang mendukung ekonomi. Selanjutnya yaitu manufacturing capability yang dimana pabrik memiliki batasan atau capability yang dilihat dari teknologi prosesnya, kapasitas jumlah produksinya, sampai batasan fisik kayak berat dan ukuran barang. Nah, selain itu penataan pabrik itu beda-beda. Kalau produksinya cuma dikit pakai fixed position, kalau buat massal atau banyak banget pakainya produk layout supaya alurnya lebih cepat. Selanjutnya di balik produksi, adapun sistem pendukung yaitu manufacturing engineering yang melakukan perancangan proses, lalu production control yang melakukan persediaan, serta quality control untuk pastiin produknya sempurna. Selanjutnya yaitu pengecoran pada logam, yang dimana logam akan dicairkan dengan pemanasan dan dituangkan ke cetakan, lalu dibiarkan mengeras atau solidification. Dan berikut merupakan anatomi cetakan pasir yang terdapat pada bagian atas disebut kop dan pada bagian bawah yaitu drag, yang dimana logam akan masuk ke dalam cetakan melewati saluran tuang ke dalam rongga cetakan yang sudah disiapkan. Lalu cetakan pasir atau core dipakai buat bikin lubang di dalam logam. Terus ada juga nih riser yang merupakan cadangan logam cair buat ngisi rongga kalau terjadi penyusutan atau shrinkage dalam logam mendingin. Selanjutnya yaitu solidifikasi atau solidification, dimana pas proses membeku logam murni itu suhunya konstan. Tapi kalau logam campuran atau alloy, dia punya rentan suhu antara liquidus dan solidus. Nah, berikut merupakan rumus dari analisis waktu pengerasan, yang dimana rasionya yaitu komponen dengan rasio volume terhadap luas permukaan yang besar akan membeku lebih lambat, dan riser desainnya harus memiliki rasio V per A lebih besar dari produk utama agar tetap cair sehingga proses solidifikasi produk selesai. Dan berikut merupakan fenomena penyusupan, yang dimana tahapan pada shrinkage itu yaitu liquid contraction saat pendinginan cair, yang kedua yaitu solidification shrinkage yaitu perubahan fasa, dan yang ketiga yaitu solid thermal contraction yaitu setelah mengeras. Dan penyusutan volume rata-rata pada aluminium murni yaitu sebanyak 7%. Selanjutnya yaitu pengerasan terarah, yaitu untuk meminimalkan cacat. Solidifikasi harus dimulai dari area terjauh menuju riser, yang dimana external chills menyerap panas logam yang diletakkan di dinding cetakan untuk mempercepat pendinginan di area yang terlalu tebal. Dan riser ini dirancang untuk menjauhi bagian rongga yang memiliki rasio V per A kecil untuk memastikan pengisian kontinu. Selanjutnya yaitu expandable dan permanen, yang dimana
expendable itu cetakan yang harus dirusak, jadi digunakan untuk sekali pakai. Sedangkan yang permanen itu dapat digunakan berulang kali dan biasanya terbuat dari logam tahan panas. Selanjutnya yaitu pembentukan logam, yang dimana kita pakai gaya mekanik buat ubah bentuk logam secara permanen atau disebut deformasi plastik. Nah, deformasi plastik ini memberikan tekanan mekanis melebihi yield strength material tanpa mencapai titik putus atau fracture-nya. Dan memiliki 2 poin, yaitu bulk deformation, yaitu rasio luas permukaan terhadap volume rendah pada komponen tebal, dan juga sheet metal working, yaitu rasio luas terhadap volume yang tinggi komponen tipis seperti plat. Selanjutnya yaitu proses pengerolan atau yang biasa disebut rolling. Nah, rolling ini mirip kayak ngegiling adonan, yang dimana logam melewati antara 2 roll buat mengurangi tebalnya. Nah, rolling ini memiliki 2 jenis, yaitu hot rolling dan juga cold rolling. Nah, konfigurasi rolling mills yaitu 2 high atau 2 roll yang berputar, 3 high yaitu 3 roll yang memungkinkan 2 arah pengerolan tanpa membalik roll, lalu cluster atau tandem, yang dimana banyak roll pendukung untuk akurasi tinggi atau pengerolan kontinu. Selanjutnya yaitu forging atau penempaan, yang dimana logam diletakkan atau dipukul dan hasilnya bisa kuat banget, makanya cocok buat komponen mesin yang keras. Dan forging ini digunakan untuk komponen yang membutuhkan kekuatan tinggi seperti crankshaft dan juga turbine blades. Nah, jenis operasi forging yaitu open die, yang dimana menggunakan die rata, lalu impression die, yang dimana die-nya memiliki bentuk, dan flashes, yang dimana die-nya itu tertutup. Lalu selanjutnya proses ekstrusi, yang memiliki metode utama yaitu direct dan undirect. Pada direct, material ditekan keluar mengikuti arah ram, dan indirect, die menekan material produk keluar berlawanan arah ram. Keuntungan dari ekstrusi ini yaitu bentuk penampang bervariasi, sifat granular material baik, dan toleransi yang akurat, serta limbah materialnya minim sekali. Selanjutnya analisis cacat pada ekstrusi yaitu enterburst, yaitu internal crack akibat tensile stress atau sudut tajam. Lalu adapun pipping terjadi karena ekstrusi langsung, dan surface cracking yaitu karena suhu kerja terlalu tinggi atau kecepatan ram terlalu cepat. Selanjutnya yaitu wire and bar drawing. Nah, wire and bar drawing ini bedanya sama ekstrusi, kalau ini ditarik lewat lubang buat ngecilin diameter. Contohnya bikin kabel ataupun kawat. Yang dimana bar drawing ini digunakan untuk diameter yang besar, dan wire drawing ini untuk kawat panjang dalam gulungan. Jadi bar drawing ini lebih tebal seperti kawat, dan wire drawing ini kawat-kawat tipis kayak kabel gitu. Nah, drawing umumnya adalah operasi kerja dingin, cold working, untuk mendapatkan permukaan yang halus dan juga kuat. Nah, mungkin itu saja materi dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada saran ataupun ada kesalahan bisa juga komen untuk membenari pernyataan saya yang sudah saya berikan pada materi kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.